Ada yang baru dari setup gue selama 1 bulan terakhir, yaitu extension monitor di bawah sana ya. Itu monitor sekitar 16 inch dan punya body yang tipis banget. Setupnya gampang, cuma butuh satu kabel Type-C aja. Itu dia sekaligus jadi power dan displaynya. Kalau misalnya kalian pakai untuk dibawa-bawa ke mana-mana, misalnya WFC, ini juga lebih enak ya. Jadi kalian bisa combine satu laptop dan satu monitor portable itu untuk misalnya meeting sama klien gitu di luar, atau sekedar untuk jadi layar tambahan aja supaya lebih luas kerjanya. Atau kalau mau ekstrim sekalian, bisa bawa satu Mac mini plus satu monitor portable, dimasukin ke tas, tambahin peripheral, itu udah bisa banget. Jadi monitor kayak gini emang praktis banget. Sebenarnya kalau dibandingin sama monitor gede, tentu peruntukannya beda ya. Sebagai display utama di meja kerja ya lebih enak ya monitor gede. Beda di sini bikin lebih portable aja, cuma butuh satu kabel. Yang penting make sure aja device kalian itu support sama Type-C yang bisa kasih power plus display juga. Karena kalau misalnya Type-C biasa yang transfer data doang ya tentu nggak akan bisa munculin display ya. Contoh di sini gue pakai satu laptop dari Acer juga, Aspire Lite 14, dan ini support Type-C display. Total port dari si monitornya ini ada 2 Type-C dan ada satu mini HDMI dan ada satu combo jack untuk audio out. Jadi sebenarnya itu bisa langsung connect ke 3 device sekaligus karena tiga portnya itu bisa ngedisplay. Cuma idealnya sih 2 aja ya, karena satunya itu dipakai untuk power. Karena kalau misalnya dia itu nggak dicolokin power tambahan lagi, maksimal brightness-nya cuma di 30% aja. Ternyata kalau dibikin setup single monitor kayak gini ya, monitornya langsung dicolokin ke Mac mini dan ini jadi monitor satu-satunya yang colok, itu bisa support brightness sampai 100%. Jadi powernya itu udah cukup, nggak perlu tambahin kayak power bank lagi. Kalau di setup gue kan pakai dual monitor, makanya mentok di 30% tuh si monitor portable ini. Untuk penggunaan gue biasanya tuh di dalam ruangan kayak gini ya, di studio gue itu 30%-an aja udah cukup brightness-nya. Itu dapat di sekitar 76 nits. Kalau misalnya kalian mau maksimalin sampai 100%, itu dapat di sekitar 240 nits. Terus ada kickstand lagi, ini untuk berdiriin kayak di setup gue gitu ya, ditaruh di depan keyboard, dan kickstand ini bisa diputar sampai 180 derajat, jadi bisa rata kayak gini. Bebas aja kalian mau setup kayak gimana. Atau kalau misalnya kalian mau lebih fleksibel lagi, itu bisa colokin pakai VESA mount, tapi VESA mountnya cuma ada 2 poin. Biasanya kan 4 ya kalau monitor, ini ada 2 doang. Jaraknya sekitar di 10 cm. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin setup dual monitornya itu dia menggantung ya bisa-bisa aja sih. Untuk ditaruh di setup gue kayak gini, jujur sih gue nggak ada masalah sama desainnya ya. Dia udah 3 side bezels juga, jadi kalau misalnya ditumpuk atas bawah itu kelihatannya sih seamless. Dan untuk dibawa kemana-mana yang tadi gue bilang juga ini gampang, nggak nyampe 1 kilo, cuma di 600 gram aja bobotnya. Untuk panel di sini pakai IPS, resolusinya di Full HD dan dapat refresh rate di 60 Hz. Secara spesifikasi panel emang di sini kelihatannya biasa banget aja ya. Emang kayaknya nggak diutamain ke sana sih menurut gue, karena memang pasarnya ini lebih ke office aja ya, untuk bantuin kita punya portable monitor supaya layarnya lebih lebar aja, bukan yang supaya warnanya itu lebih akurat gitu loh. Karena di sini kita dapetin gamutnya cuma ada di sekitar 60,5% sRGB, Adobe RGB cuma di 41,9%, dan P3 di 43,1%. Dari 10 preset yang udah kita coba, sebenarnya ada 2 preset yang mungkin bisa dipakai secara out of the box gitu ya. Yang paling oke tuh di sRGB, dapat akurasi warna rata-rata di 4,15 delta I. Tapi sayangnya di sini tuh kita nggak bisa ubah slidernya, nggak bisa akuratin warna putihnya. Dan putihnya itu dapat di 12,45 delta I. Atau kalau misalnya mau yang standar-standar aja, bisa pakai standarnya dia, user default. Warnanya dapat di 4,36 delta I dan putihnya dapat di 5,58 delta I. Nah, karena yang di user ini bisa diutak-atik OSD-nya, jadi kita kalibrasi di bagian user. Usernya kita bisa push warna putihnya jadi jauh lebih bagus ya. Hasil kalibrasi di user ini dapat putih di 0,77 delta I. Dan untuk warna rata-ratanya di 4,55 delta I. Nggak seakurat yang user bawaannya sih, tapi putihnya jauh lebih oke. Ya, secara fungsi dari si monitor portable ini emang bukan kayak monitor utama yang di setup ini ya. Misalnya kita bandingin secara harga, monitor sejutaan yang dipakai untuk di setup sama monitor sejutaan untuk portable, ya nggak bisa dibandingin secara kualitas warnanya, jauh banget. Cuma kalau misalnya dibandingin sama laptop, ini laptop yang gue pakai, jujur aja sih warnanya lebih bagus yang monitor portable-nya ya. Gue ngerasa di laptop itu lebih pucat, kurang vibrance, dan merah yang gue lihat juga nggak seakurat itu. Sementara di monitor portable-nya itu udah lebih ngebantu lah. Tapi ya gue tetap
enjoy pakai si monitor portable ini. Selain emang dipakai untuk kemana-mana, dipakai untuk portable, di setup di atas meja kerja kayak gini juga gue sangat-sangat happy pakainya. Karena pertama tuh nggak repot kabelnya ya. Gue nggak perlu tambahin kabel power lagi di bawah meja gue untuk penuh-penuhin terminal power itu. Setup juga gampang, gue nggak perlu tambahin extension arm monitor lagi, taruh di meja aja udah cukup. Yang penting tuh gue bisa pakai monitor portable ini untuk kayak ngeliat chat Discord atau WA atau coba buka Spotify doang. Jadi supaya lebih ada interaksi tambahan aja dibanding kalau misalnya gue pakai satu layar doang. Di combine sama Mac Mini sih, menurut gue ini beneran akan kepake banget sih ya, karena ya nggak perlu tambahin satu kabel lagi. Kalau misalnya kalian kerja di cafe bawa Mac Mini, tinggal colokin kabel Mac Mini aja, nggak perlu ada kabel tambahan untuk monitornya gitu. Jadi powernya cukup dari si Mac Mini-nya. Tapi niat banget sih orang sih pakai Mac Mini buat ke cafe. Ya, hal yang disayangin dari si monitor portable ini tuh nggak ada dapet tas atau sleeve untuk ngebawa si monitor portable-nya ini. Kalau misalnya kita mau taruhin tas lagi, ya jadi nggak ada lapisannya aja sih, agak ngeri sih jujurnya ya. Kalau laptop itu kan masih ada kelindung sama bagian bawahnya ya. Kalau si monitor ini kan ya udah langsung layar aja gitu. Menurut gue akan lebih pas aja dan sejalan sama tujuan portable-nya itu kalau dikasih pelindungnya lagi untuk kita bawa kemana-mana. Terus kabel yang didapat juga ini menurut gue ya minor aja, tapi cukup penting untuk estetika ya. Kalau misalnya dikasih kabel yang siku atau yang L shape gitu akan lebih oke di setup meja kerja, karena nggak jadi keluar gitu ya. Kalau misalnya pakai kabel yang lurus kayak gini, menurut gua agak kurang enak aja dilihatnya. Sisanya ini monitor secara harga di 1,6 jutaan buat monitor portable Full HD 15,6 inch 60 Hz ya cukup make sense, karena kalau dibandingin sama monitor portable lain di pasaran, gue cek sih memang ada yang harga di bawah ini, tapi mereka nggak kasih garansi se-advance Acer ini itu. Jadi kalau kalian tertarik dan menurut kalian akan kepake monitor portable kayak gini, ya kalian bisa cek aja linknya di description box. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.